wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hamida Parawansa dengan nomor induk mahasiswa 11201180079. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu langsung oleh Bapak Sahri Ramadan. Berbicara tentang korupsi tentunya bukan hal yang tabu. Korupsi ini adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar atau menabrak norma serta moral kehidupan. Tapi kita udah seringkali banyak mendengar orang-orang melakukan korupsi. Kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan korupsi? Nah, ini yang akan kita bahas. Secara garis besar terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah yang dari dalam diri seseorang. Contohnya yang pertama, sifat rakus dan tamak. Nah, ini bisa memicu seorang untuk melakukan tindak korupsi. Why? Jadi kenapa seorang bisa melakukan tindak korupsi karena sifat rakus dan tamak? Karena sifat ini adalah sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang dia hasilkan. Jadi dia merasa kurang dan terus kurang dengan apa yang dia dapatkan. Padahal apa yang dia hasilkan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi dia merasa tidak cukup. Nah, itu yang membuat dia melakukan korupsi. Entah dia melakukannya karena ada kepuasan tersendiri atau hal-hal lain yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian adalah moral yang kurang kuat. Nah, moral ini salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena moral ini akan selalu kita pakai dimanapun. Bukan hanya tidak melakukan korupsi saja, tapi juga hal-hal lainnya. Nah, ini kita harus mulai menanamkan diri kita moral yang kuat sejak dini agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang nantinya berdampak buruk pada hidup kita. Nah, selanjutnya adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini adalah gaya hidup yang terlalu boros, glamor, yang akan memicu seorang ini untuk melakukan tindak kejahatan termasuk korupsi. Kenapa? Karena mungkin finansialnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, kayak finansialnya dia rendah, tapi dia gaya hidupnya sangat tinggi. Dia boros, dia glamor dan sebagainya. Nah, ini dapat memicu seorang untuk melakukan tindak korupsi. Oke, selanjutnya adalah faktor eksternal. Maaf ya, saya nyantai. Oke, untuk faktor eksternal yang pertama ini adalah politik. Ini dia yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena politik ini menjurus pada pejabat, petinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sering mendengar bahwa seorang ini melakukan korupsi dengan penggelapan dana sekitar berapa miliar gitu. Nah, kita, wah, pejabat gitu kan. Nah, itu membuat kepercayaan masyarakat itu berkurang kepada mereka-mereka yang duduk di politik. Saya bukan memojokkan atau menjelek-jelekan, bukan, tapi ini adalah salah satu faktor penyebabnya. Bukan terbesar ya, bisa jadi yang namanya juga faktor gitu. Nah, ini politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya banyak kecurangan, mulai dari bawahan atau atasan. Dalam setiap organisasi, dalam politik banyak orang yang bermain-main tidak jujur di dalamnya. Nah, ini politik itu bagus, politik itu baik dan sangat baik, tapi kita juga harus dapat memilih dan memilah mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Boleh kita masuk dalam dunia politik, tapi kita harus tahu dasarnya apa, seluk-beluknya bagaimana, dan kinerjanya bagaimana. Kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk adalah korupsi. Nah, kemudian adalah hukum. Why? Padahal hukum itu yang menegakkan keadilan. Kenapa ini masuk dalam salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi? Nah, ini because banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang. Nah, salah satu contoh permainan curang ini adalah hukum dapat dibeli. Nah, ini yang sangat miris sekali. Kenapa hukum dapat dibeli oleh orang-orang yang tertentu, yang dia memiliki uang banyak. Nah, ini adalah yang memicu orang melakukan korupsi. Kenapa? Karena dia merasa berkuasa setelah dia memiliki banyak harta gitu. Ini sebenarnya bad banget, sangat buruk banget. Karena hukum itu kan sebenarnya buat menegakkan keadilan ya, bukan buat memanipulasi kebenaran gitu kan.
Nah, ini yang jadi salah satu PR terbesar. Kemudian adalah organisasi. Ini juga termasuk faktor pendorong terjadinya korupsi. Kenapa? Karena kita dalam organisasi itu kan pasti ada baik dan buruknya. Nah, kita harus lihat baik dan buruknya di sisi apa. Jadi kalau kita mau ikut organisasi itu harus jelas tujuannya apa, visi misinya apa, biar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang keliru dan yang tabu gitu. Biar kita tidak salah kaprah dalam menghadapinya dan memilihnya. Kita harus lihat dari sikap kepemimpinannya itu bagaimana, apakah pemimpin itu baik, jujur, amanah, adil, dan sebagainya, yang baik-baik gitu. Jangan sampai ada organisasi dari dia dulu suka. Organisasi itu sangat penting ya. Salah satunya adalah yang harus kita lihat, kultur organisasi yang benar. Nah, ini kultur organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Kita harus lihat benar-benar memilih dan menilai organisasi itu seperti apa. Oke, dari sekian faktor internal dan eksternal yang saya jelaskan, menurut saya yang paling memicu terjadinya korupsi adalah faktor eksternal. Kenapa? Karena sebagai manusia kita kan selalu bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, kita harus pandai-pandai memilih lingkungan dan teman. Jika kita terpengaruh sedikit saja dan terjerumus, maka kita akan terjerumus dalam hal yang buruk. Itu yang sangat dikhawatirkan. Kalau kita terjerumus dalam hal yang baik, itu adalah keberkahan gitu. Kalau jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang buruk yang akan menjadikan kita memiliki dampak yang tidak baik untuk hidup kita. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang faktor penyebab korupsi. Terima kasih karena telah melihat. Thanks for watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.